viewers JPN.com, ketemu lagi di program Bincang Online wawancara daring bareng tokoh dan pakar seputar edukasi di masa pandemi bersama saya Yesi Hartada. Tamu kita kali ini adalah Ibu Eva Karonisa selaku Kepala Humas KAI Daob 1 Jakarta. Beliau tentunya sudah nggak asing lagi nih di kalangan anak angker atau biasanya disebut anak kereta api. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai edukasi protokol kesehatan di kereta api. Kami sudah terhubung dengan Ibu Eva kali ini. Halo Ibu Eva, selamat siang Ibu. Halo, selamat siang. Ya Ibu. Ibu, kali ini kita akan membahas nih temanya mengenai edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan di kereta api. Oke, langsung saja Bu, bagaimana cara KAI Daob 1 menerapkan protokol kesehatan kepada petugas di lapangan? Jadi kalau untuk di area Daob 1 sendiri ya, sebenarnya ini yang juga dilakukan di seluruh area operasional PT Kereta Api. Untuk penerapan protokol kesehatan itu memang tidak hanya untuk penumpang, tapi juga untuk seluruh petugas ya. Mungkin saya lepas masker dulu ya. Iya Bu. Jadi untuk petugas ini juga protokol kesehatan ketat diterapkan. Khususnya juga untuk petugas yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat ataupun pengguna jasa seperti misalnya frontliner ataupun para kru KA. Jadi sebelum mereka bertugas, ini mereka akan melakukan self assessment ataupun juga pemeriksaan kesehatan ya, pemeriksaan suhu tubuh juga dilakukan oleh untuk petugas seperti itu. Nah kemudian juga mereka diwajibkan untuk menggunakan APD tertentu seperti misalnya sarung tangan, masker dan juga face shield. Ini untuk petugas-petugas frontliner dan juga kru dari kereta api seperti itu. Sehingga memang kami pastikan kepada para pengguna jasa bahwa protokol kesehatan ini tidak hanya ketat diterapkan untuk stasiun ataupun juga kereta untuk pengguna jasa, tapi juga petugas yang melayani ini juga kita pastikan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Oke Bu, kemudian bagaimana cara KAI Daob 1 dalam menerapkan protokol kesehatan kepada penumpang nih Bu, selama di stasiun Bu? Jadi kalau kita melihat memang ini harus konsisten ya, artinya harus konsisten penerapannya. Kemudian dari sisi petugas memang untuk di awal dulu penerapan ya memang harus proaktif mengingatkan pengguna jasa, mensosialisasikan dan juga mengedukasi. Tapi kalau kita lihat saat ini pengguna jasa juga sudah banyak teredukasi, tersosialisasikan dari berbagai media ya, sehingga mereka juga untuk kereta api jarak jauh sangat kooperatif, artinya mengikuti ketentuan yang ada. Adapun untuk protokol kesehatan sendiri yang kita terapkan untuk pengguna jasa, untuk di stasiun mereka diwajibkan menggunakan masker. Kemudian juga kita menyediakan fasilitas pencuci tangan seperti penambahan keran pembersih tangan dan juga perangkatnya sanitizer itu di berbagai titik di area pelayanan. Nah ini para pengguna juga diwajibkan sebelum masuk stasiun untuk mencuci tangan terlebih dulu ya, seperti itu. Nah kemudian juga ada aturan lainnya untuk para pengguna jasa yang beraktivitas di stasiun, yaitu mengikuti penjagaan jarak fisik ya antar pengguna yang ada di area stasiun. Dan ini kita memasang signage di sejumlah area pelayanan yang memang memungkinkan timbulnya antrian, misalnya seperti itu, seperti area-area loket ataupun kemudian seperti area perangkat check-in counter untuk mencetak boarding pass seperti itu ya, di mana dia harus berdiri, di mana dia harus duduk agar penjagaan jarak ini tetap dipastikan berjalan ya, seperti itu. Nah kemudian juga para pengguna jasa ini yang akan menggunakan KA ini akan dilakukan pengetesan suhu tubuh, karena kalau karakteristik dari KA jarak jauh ini kan perjalanannya cukup panjang ya. Nanti secara berkala selama perjalanan akan dilakukan pengecekan suhu tubuh. Ini untuk memastikan bahwa penumpang ini tetap dalam kondisi sehat sampai dengan stasiun tujuan. Nah, jika kedapatan penumpang yang di dalam perjalanan itu nanti suhu tubuhnya lebih di atas 37,3, maka yang bersangkutan akan ditempatkan di ruang isolasi sementara. Jadi dari sisi protokol kesehatan untuk menunjang hal tersebut, kesiapan kami tidak hanya di stasiun tapi juga di kereta. Jadi ruang isolasi itu tidak hanya ada di stasiun tapi juga ada di dalam kereta. Nah nanti dia akan ditempatkan di sana sementara, kemudian akan diturunkan di stasiun terdekat yang memiliki layanan pos kesehatan untuk penanganan lebih lanjut. Nah kemudian kalau kita kembali ke stasiun, jika nanti untuk pengukuran suhu tubuh ya pada saat boarding,
Jika ada pengguna jasa yang kedapatan pada saat boarding itu suhu tubuhnya di atas 37,3, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, dalam kondisi ini karena yang bersangkutan sudah memiliki tiket ya, sehingga kita memiliki kebijakan untuk menunjang ketentuan tersebut. Kebijakannya yaitu biaya tiket yang sudah dibeli ini akan dikembalikan. Jadi dikembalikannya ini 100% penuh, tidak ada potongan, seperti itu. Nah, kemudian juga setelah mereka melakukan boarding, kita akan memberikan face shield. Jadi face shield ini memang merupakan fasilitas dari kami, diberikan secara cuma-cuma dari PT KAI untuk pengguna jasa. Jadi dikenakan mulai dari di stasiun saat akan berangkat, di dalam KA sepanjang perjalanan sampai dengan stasiun tujuan. Kalau untuk sejauh ini Bu, menyampaikan tadi, sejauh ini ada nggak sih Bu penumpang kereta yang sudah teridentifikasi positif gitu Bu? Sejauh ini gitu Bu? Ya. Kalau kedapatan sebenarnya gini ya, kalau kita bicara hal seperti itu jadi hampir tidak ada ya, karena di awal ini sudah ada screening pada saat dia akan masuk stasiun seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi pada saat ini juga harus diketahui juga ya, jadi salah satu persyaratan pada saat penumpang akan berangkat ini dia harus memiliki surat hasil keterangan dari surat rapid ataupun PCR, atau juga bisa surat keterangan sehat jika di areanya tidak memiliki fasilitas rapid atau PCR ya. Jadi surat ini harus dibawa pada saat dia akan berangkat yang menunjukkan ataupun menyatakan bahwa yang bersangkutan ini tidak negatif, dalam keadaan sehat ya. Dalam hal ini hasil rapidnya ini non reaktif, PCR-nya juga negatif, seperti itu. Bu, kalau untuk sampai sekarang Bu, seberapa sulit sih Bu dalam mengedukasi penumpang untuk menerapkan protokol kesehatan Bu? Ya, kalau untuk saat ini kami melihat para pengguna KA jarak jauh ini sudah cukup kooperatif ya. Hanya mungkin kadang-kadang mereka lupa menggunakan face shield-nya setiap saat. Nah, ini diingatkan terus oleh petugas. Tapi pada saat diingatkan mereka sangat kooperatif, artinya langsung menggunakan face shield-nya. Seperti itu, tidak ada yang menolak ataupun tidak berkenan, seperti itu sejauh ini belum ditemui. Kalau untuk tindakan tegas dari KAI sendiri apa Bu untuk mengatasi penumpang yang masih bandel gitu Bu untuk menerapkan protokol kesehatan di stasiun Bu? Seperti apa Bu? Jadi misalnya suatu saat kedapatan nih ada penumpang yang tidak terima untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah kita tetapkan, ini maka kalau di stasiun yang bersangkutan tidak akan diperkenankan untuk masuk ke area stasiun ataupun beraktivitas. Mau dia mau beli tiket, mau hanya ambil ATM atau hanya mau beli sesuatu di tenan-tenan yang ada di stasiun, ini oleh petugas tidak akan diperkenankan untuk masuk. Tapi kalau misalnya kejadiannya ini di dalam kereta, misalnya yang bersangkutan tetap tidak mau mengikuti dan tidak bisa bekerja sama dengan petugas, maka akan diturunkan di stasiun terdekat. Nanti akan ada penanganan lebih lanjut antara petugas dengan yang bersangkutan. Yang pasti diamankan dulu, tidak boleh berada di atas kereta jika dia tidak mau menggunakan masker ataupun hal lainnya yang terkait protokol kesehatan yang sudah kita tetapkan. Kalau sejauh ini Bu, untuk penerapan di lingkup KAI sendiri Bu, ada shifting gitu-gitu nggak Bu untuk menjaga misalnya nggak terlalu banyak orang lah gitu Bu untuk di KAI sendiri? Baik, jadi ini yang mungkin tadi belum saya sampaikan ya. Jadi salah satu upaya kami terkait pencegahan COVID-19 ini yaitu salah satunya melalui pembatasan kapasitas maksimal dari setiap KA yang berjalan. Jadi setiap KA yang berjalan ini hanya kapasitasnya ini maksimal hanya 70% yang keterisian untuk tempat duduknya ya. Jadi hanya 70%. Nah, kita harapkan dengan pembatasan kapasitas ini, physical distancing ataupun juga penjagaan jarak fisik antar penumpang di dalam KA ini dapat kita lakukan dengan baik, seperti itu. Jadi ada nanti tempat duduk yang mungkin akan dijeda, dikosongkan agar untuk penjagaan jarak fisik tersebut. Pertanyaan terakhir nih Bu, sejauh ini apa dan yang akan masih KAI lakukan dalam mengedukasi para penumpang supaya lebih patuh nih Bu terhadap protokol kesehatan Bu? Ya, yang akan terus kita lakukan tentunya kita akan terus melakukan sosialisasi melalui sejumlah media kami ya. Baik itu dari media yang ada di stasiun, media cetak seperti flyer, banner ataupun informasi visual seperti itu. Namun kalau untuk dan kemudian selain media yang ada di stasiun, kita juga akan menggunakan seluruh media sosial kami yang terhubung langsung dengan pengguna jasa seperti misalnya Twitter, ataupun juga
Instagram, Facebook ini akan terus kita lakukan untuk melakukan sosialisasi, mengingatkan penumpang apa yang harus mereka lakukan pada saat berada di stasiun, apa yang harus mereka penuhi pada saat akan menggunakan KA, yang harus diikuti aturannya seperti apa. Jadi ini akan konsisten terus kita lakukan karena memang apa yang sudah ditetapkan saat ini di kereta api, baik itu di stasiun ataupun juga di atas KA, ini sudah kita lakukan sejak awal masa COVID ya, awal masa pandemi di bulan akhir Februari. Ini sudah kita mulai terapkan sampai dengan saat ini. Jadi tidak ada istilah misalnya karena sedang ada PSBB, apakah akan diketatkan kembali? Jadi tidak ada istilah seperti itu. Jadi kalau penerapan SOP ya memang kita selalu ketatkan, selalu kita terapkan secara konsisten di perkeretaapian, itu di stasiun, di KRL seperti itu sejak awal pandemi sampai dengan saat ini. Dan mungkin ke depannya kalau kita melihat kondisi saat ini ya, meskipun misalnya nanti vaksin sudah ditemukan atau obatnya sudah ditemukan, beberapa ketentuan-ketentuan yang kita buat saat ini akan tetap diterapkan ke depannya untuk keselamatan bersama, kesehatan bersama, baik itu dari sisi penumpang ataupun juga dari sisi petugas. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktunya bersama jpnn.com Bu. Terima kasih Bu, maaf sudah mengganggu Bu. Dengan senang hati kita bisa membantu ya, jpnn.com membantu mensosialisasikan untuk masyarakat luas. Terima kasih. Ya Bu, ya terima kasih Bu. Oke viewers jpn.com, itu tadi obrolan kami dengan Ibu Eva Karonisa selaku Kepala Humas KAI Daob 1 Jakarta. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan pakai pun air mengalir, memakai masker dan menjaga jarak, serta hindari kerumunan. Oke, saya Yesi Artada, sampai ketemu lagi di Bincang Online selanjutnya. Bye-bye!